Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu. Bagaimana anak-anak kabarnya? Baik-baik bukan? Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang organ pada tumbuhan. Bagi anak-anak yang belum subscribe channel Ibu, saya persilakan untuk tekan tombol subscribe, dan yang sudah subscribe Ibu doakan menjadi anak yang sukses. Simak videonya ya. Nah, organ pada tumbuhan kita lihat, yang pertama itu adalah daun, yang kedua adalah batang, yang ketiga adalah akar, selanjutnya ada buah, dan sebelum buah dia akan ada bunga. Organ daun, fungsinya apa? Fungsinya yang pertama adalah menangkap cahaya matahari untuk berfotosintesis. Yang kedua, tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Ketiga, melakukan pertukaran gas yaitu oksigen dan karbon dioksida, serta mengatur kadar air dalam tanaman. Morfologi daun, kita lihat daun itu ada dua macam ya, ada daun lengkap dan juga ada daun tidak lengkap. Kalau daun lengkap dia harus ada pelepah atau vaginula, selanjutnya ada tangkai daun, dan selanjutnya ada helaian daun. Kalau daun tidak lengkap itu biasanya ada dua saja, ada tangkai daun dan ada helai daun. Ini contohnya bisa pohon mangga atau daun mangga ya, kalau ini daun pisang. Kita lihat struktur daun. Kalau daun ini kita potong melintang, maka bentuknya akan seperti ini. Kita lihat ini ada lapisan yang bagian atas, epidermis atas, dan ini ada lapisan epidermis bawah. Dan ini kalau kita gambarkan seperti ini ya. Jadi daun itu strukturnya yang bagian atas sendiri ini adalah kutikula atau zat lilin ya. Baru di bawahnya ada selapis sel yang rapat, ini namanya epidermis atas. Di bagian bawah epidermis bawah. Selanjutnya di bagian tengahnya ini disebut daging daun atau jaringan mesofil. Jaringan mesofil ada dua macam. Yang pertama adalah jaringan tiang, disebut juga jaringan palisade, disebut juga jaringan pagar. Ini adalah tempat proses berfotosintesis. Terdapat banyak hijau daun atau klorofil di sini, sehingga permukaan daun bagian atas itu biasanya lebih gelap daripada permukaan daun bagian bawah. Nah, selanjutnya jaringan mesofil yang lain adalah jaringan bunga karang atau jaringan spon. Nah, ini sel-selnya dia longgar-longgar ya, letaknya berjauhan seperti itu. Ini fungsinya untuk menyimpan udara ada di dalam sini. Terus epidermis bawah itu ada mulut daun atau stomata. Jadi seperti celah. Nah, ini tempat keluar masuknya oksigen ya. CO2-nya masuk, selanjutnya oksigen yang dihasilkan akan keluar ya. Nah, pada daun juga ada berkas pengangkut. Ini kalau pada daun itu pada ini ya, tangkai daunnya ini, pada tangkai daun atau tulang-tulang daunnya itu adalah berkas pengangkut. Berkas pengangkut ini terdiri dari xilem dan juga terdiri dari floem. Nah, pada epidermis bagian bawah daun ada namanya stomata atau mulut daun. Bagian-bagian mulut daun ini ada celahnya. Selanjutnya celah ini akan dikelilingi oleh sel penjaga ya, ada dua sel penjaga seperti ini. Nah, di sekitarnya lagi ada sel tetangga. Nah, tipe-tipe stomata yang pertama adalah anomositik, yaitu apabila ini ada sel penjaga dikelilingi oleh sel tetangga yang bentuk dan ukurannya sama dengan sel sekitarnya. Sel epidermis di sekitarnya ini sama. Nah, ini biasanya contohnya pada tumbuhan labu dan juga tumbuhan palang. Nah, ada tipe anisositik. Apabila ini ada sel penjaga dikelilingi sel tetangga, 3 sel tetangga yang bentuk dan ukurannya berbeda dengan sel epidermis di sekitarnya.
Baru selanjutnya adalah parasitik. Apabila sel tetangganya ini sejajar dengan sel penjaga dan juga celah pada mulut daun. Ini biasanya pada tanaman hias, juga tanaman mengkudu. Kalau anisositik ini pada tanaman terong-terongan dan kubis-kubisan ya. Kalau diasitik ini apabila sel penjaganya letaknya tegak lurus dengan sel tetangganya. Ini pada tanaman pepaya dan juga tanaman hias, sebagian tanaman hias. Nah, sekarang kita membahas tentang organ batang. Batang adalah bagian dari tanaman tempat melekatnya daun dan bunga yang merupakan kelanjutan dari pembuluh dari akar. Fungsinya menyokong daun, bunga, dan biji. Transportasi air dan mineral dari tanah ke daun, dan juga hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Selanjutnya, batang bisa juga dijadikan tempat fotosintesis apabila dia berwarna hijau seperti batang Hibiscus. Nah, bisa juga menjadi tempat cadangan makanan, contohnya pada tumbuhan tebu. Morfologi batang, ada perbedaan antara batang monokotil dan dikotil. Ini contoh monokotil adalah tumbuhan kelapa. Nah, kalau kita lihat tumbuhan kelapa itu tidak bercabang ya, lurus begini aja. Biasanya monokotil itu juga batangnya tidak terlalu besar ya, dan tidak terlalu tinggi. Sedangkan dikotil itu mempunyai percabangan yang banyak. Itu secara morfologinya. Secara anatomi, batang monokotil dan dikotil itu juga ada perbedaan. Kita bahas dulu untuk batang dikotil. Bagian luar ini adalah sel-selnya epidermis ya, jaringan epidermis yang mengelilingi batang. Selanjutnya di bawah epidermis ini ada namanya jaringan parenkim atau jaringan dasar yang namanya korteks. Nah, setelah itu ada berkas pengangkut ya, berkas pembuluh atau berkas pengangkut ini ya. Kita lihat berkas pengangkutnya terdiri dari yang pertama, yang bagian dalam ini xilem dan yang bagian luar adalah floem. Di tengah-tengahnya ini ada kambium. Jadi kambium itu melingkar begini anak-anak, melingkar sehingga batang pada tanaman dikotil bisa bertambah besar. Nah, kalau kita melakukan cangkok maka dari epidermis, korteks sampai kambium inilah bagian yang dibuang ya. Yang tertinggal adalah bagian stele atau silinder pusat ini aja. Nah, karena berkas pengangkutnya teratur letaknya seperti ini, nah maka di sekitarnya atau di pinggir-pinggirnya berkas pengangkut ini ada jaringan dasar namanya jari-jari empulur. Sedangkan di bagian tengahnya ini namanya empulur. Sama, ini adalah parenkim atau jaringan dasar. Kita lihat pada batang monokotil, bagian tepinya sama, ini jaringan epidermis. Nah, kalau berkas pengangkut pada dikotil itu teratur seperti ini, nah berkas pengangkut pada monokotil itu tersebar ya, ini banyak. Biasanya bagian tepi ini lebih banyak daripada bagian dalam. Ini berkas pengangkut tersebar. Nah, karena dia tersebar tidak rata, dia tidak mempunyai jari-jari empulur, dia hanya mempunyai parenkim atau jaringan dasar seperti itu. Sama berkas pengangkutnya ada juga floem dan ada juga xilem. Hanya saja ini tidak ada kambiumnya. Nah, tipe-tipe berkas pengangkut yang pertama adalah amfikribal, yaitu apabila xilemnya terletak di tengah dikelilingi oleh floem. Nah, tipe kolateral terbuka apabila xilemnya di bagian dalam, floemnya di
bagian luar dan diantaranya ada kambiumnya. Selanjutnya tipe bikolateral, apabila xilem diapit oleh dua floem. Baru kalau tipe amfifasal, apabila floem dikelilingi oleh xilem. Nah, ini adalah tipe kolateral tertutup. Apabila xilem bagian dalam, floem bagian luar, tapi tidak mempunyai kambium. Ini pada monokotil, sedangkan ini pada dikotil. Nah, terus pada akar itu ada tipe radial, yaitu floem dan xilem letaknya berseling-seling. Misalkan ini adalah floem, ini xilem, ini floem, maaf ya, ini xilem, ini floem, ini xilem, ini floem, ini xilem, ini floem, begitu letaknya berselang-seling. Nah, ini perbedaan antara batang monokotil dan dikotil. Kalau batang monokotil tidak bercabang, dikotil bercabang. Batang monokotil pembuluh angkutnya tersebar, dikotil teratur. Batang monokotil tidak mempunyai kambium, batang dikotil mempunyai kambium, sehingga batang dikotil bisa membesar. Nah, pada monokotil ada meristem interkalar, atau pada tumbuhan tebu itu pada ruas-ruasnya, sehingga ruas-ruasnya bisa memanjang. Kalau pada dikotil tidak mempunyai meristem interkalar. Batang monokotil tidak memiliki jari-jari empulur, dikotil mempunyai jari-jari empulur. Batang monokotil tidak ada kortek dan empulur, sedangkan pada dikotil ada kortek dan empulur. Nah, sekian anak-anak penjelasan Ibu tentang organ tumbuhan daun dan batang. Sampai bertemu lagi pada video-video Ibu yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.